Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, teman sekalian, teman guru yang berbahagia. Saya akan menyampaikan atau menjelaskan terkait dengan mengapa kurikulum berubah. Perkembangan kurikulum di Indonesia itu dimulai tahun 1947, dulu bernama Rencana Pelajaran. Kemudian tahun 1964 Rencana Pendidikan Sekolah Dasar. Tahun 68 Kurikulum Sekolah Dasar. Kemudian tahun 1973 Kurikulum Proyek Perintis Sekolah Pembangunan BSBS dan seterusnya. Kurikulum tahun 75, Kurikulum 84, Kurikulum 94 sampai dengan tahun 97 ada revisi kurikulum tahun 1994. Kemudian ada di tahun 2004 rintisan kurikulum berbasis kompetensi atau yang disingkat dengan KBK. Tahun 2006 kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Kemudian tahun 2013 kurikulum 2013. Kemudian dilanjut dengan sekarang kita menggunakan kurikulum merdeka. Mengapa kurikulum perlu perubahan? Kurikulum merupakan hal yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Arah dan tujuan pendidikan diatur di dalam kurikulum, sehingga dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran, guru akan berpatokan pada kurikulum yang dipakai pada satuan pendidikannya. Nah, sebenarnya apa kurikulum itu? Kurikulum merupakan panduan pembelajaran pada satuan pendidikan di mana dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir dari pengalaman belajar peserta didik. Kurikulum itu kompleks dan multidimensi. Kurikulum itu dapat diibaratkan sebagai jantung pendidikan. Artinya kurikulum adalah hal yang utama di sekolah. Mengapa kurikulum berubah? Kurikulum harus berubah untuk menjawab tantangan zaman. Kurikulum tidak dapat dipergunakan dalam satu waktu terus-menerus karena dunia terus berubah. Maka dunia pendidikan sebagai pilar utama dalam membangun dan mendidik generasi harus pula turut berubah. Selaras dengan ungkapan Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, sekarang kita menuju ke kurikulum merdeka. Kenapa ada kurikulum merdeka? Ini sebagai kerangka dasarnya. Rancangan landasan utama kurikulum merdeka adalah tujuan sistem pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan. Kemudian kerangka dasar yang kedua adalah mengembangkan profil pelajar Pancasila pada peserta didik. Kompetensi yang dituju di sini adalah capaian pembelajaran yang disusun per fase, capaian pembelajaran yang dinyatakan dalam paragraf yang merangkaikan pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk mencapai, menguatkan, dan meningkatkan kompetensi. SMP dan sederajat terdiri dari satu fase, yaitu fase D. Umumnya setara dengan kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 SMP. Struktur kurikulum di kurikulum merdeka ini dibagi menjadi dua kegiatan pembelajaran utama, yaitu pembelajaran reguler atau rutin yang merupakan kegiatan intrakurikuler, dan yang kedua adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jam pelajaran diatur per tahun. Satuan pendidikan dapat mengatur alokasi waktu pembelajaran secara fleksibel untuk mencapai jumlah pelajaran yang ditetapkan. Satuan pendidikan dapat menggunakan pendekatan pengorganisasian pembelajaran berbasis mata pelajaran, tematik, atau terintegrasi.
Mata pelajaran informatika merupakan mata pelajaran wajib yang sebelumnya di kurikulum 2013 informatika tidak ada. Satuan pendidikan atau peserta didik dapat memilih sekurang-kurangnya 1 dari 5 mata pelajaran seni dan prakarya. Seni musik, seni rupa, seni teater, seni tari, atau prakarya. Kemudian bagaimana pembelajaran yang ada di kurikulum Merdeka? Pembelajarannya adalah menguatkan pembelajaran terdiferensiasi sesuai tahap capaian peserta didik. Paduan antara pembelajaran intrakurikuler sekitar 70 sampai dengan 80% dari jam pelajaran. Dan kokurikuler melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila sekitar 20 sampai dengan 30% jam pelajaran. Penilaian di kurikulum Merdeka untuk penilaian penguatan pada asesmen formatif dan penggunaan hasil asesmen untuk merancang pembelajaran sesuai tahap capaian peserta didik. Yang kedua, menguatkan pelaksanaan penilaian autentik terutama dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang ketiga, tidak ada pemisahan antara penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian perangkat ajar yang disediakan oleh pemerintah di kurikulum Merdeka ini adalah buku teks dan buku non-teks. Contoh-contoh modul ajar, alur tujuan pembelajaran, contoh proyek penguatan profil pelajar Pancasila, contoh kurikulum operasional satu pendidikan itu disediakan oleh pemerintah. Nanti sekolah dan guru bisa mengadaptasi, menyesuaikan dengan keadaan kondisi sekolah masing-masing. Perangkat kurikulum, panduan pembelajaran dan asesmen, panduan pengembangan kurikulum operasional sekolah, panduan pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, panduan pelaksanaan pendidikan inklusif, panduan penyusunan program pembelajaran individual, modul layanan bimbingan konseling. Ini adalah perangkat kurikulum yang harus disiapkan. Kemudian daftar pustaka ini saya mengambil dari kurikulum kemdikbud.go.id dan retizenrepublik.go.id. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua.